Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka pada Bakti 164. Mari kita berdiri. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, baik bagi kita yang hadir secara langsung dalam perayaan Ekaristi pagi ini maupun mereka yang mengikutinya lewat live streaming. Melalui perayaan Ekaristi pada kesempatan ini kita selalu diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas kehadirannya dalam seluruh kehidupan kita, dan itu merupakan tanda kesetiaan kita kepadanya dengan selalu berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Tetapi kalau kita mencoba untuk tidak setia dan taat kepadanya, maka kita akan mengalami kehancuran. Dan dalam situasi seperti itu kita sadar bahwa dibutuhkan sikap untuk selalu mau kembali bertobat kepadanya. Maka mari di hadapannya kita menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan kita sungguh layak mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, peristiwa penyelamatan kita. Kita hening sejenak.
bersama-sama membuka hati kita dengan mohon pengampunan dan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadamu, yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami bersama dengan Pastor Anton Bisu Markus SVD yang keperkenankan merayakan hari ulang tahun himamatnya, dan juga Pastor Frans Wogapati yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Semoga dengan pendampingan-Mu, para imam kami ini semakin setia dan taat kepada-Mu melalui tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka, sehingga umat-Mu pun semakin merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh perjuangan kehidupan. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi, sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modien untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatis, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah, saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda, dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam keluarga sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil di depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modin menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaklah mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan
segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahannya, Allah tampil bersinar. Referen, Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dihukukan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah hadirlah hakim. Referen, Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Referen, Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, Tuhan haleluya. bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubuh, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau serta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagian sabda Tuhan yang menjadi salah satu bagian permenungan saya pada kesempatan ini, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Kita tahu bahwa keselamatan itu tidak hanya soal nanti saja, tetapi sesuatu yang sudah diperjuangkan. Terlebih pada saat kesadaran diri kita itu ada, lalu akan memunculkan di dalam diri kita banyak hal. Dan salah satu yang membuat sesuatu sungguh bisa kalau tumbuh dalam diri kita yang namanya keprihatinan. Keprihatinan adalah suatu sikap yang terbangun dalam diri kita untuk mengagumi sesuatu dan sekaligus merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh dunia sekitar kita. Maka dibutuhkan ketaatan, kesetiaan untuk sungguh melaksanakan itu. Dan seperti yang biasa saya katakan, salah satu cara untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita ialah
mencoba membuat komitmen dan aturan, dan kita berusaha untuk mengikuti aturan itu. Kenapa? Karena aturan itu adalah batasan minimal kehidupan paling tidak yang harus kita lalui supaya kita mencapai sesuatu yang lebih. Misalnya, seorang anak sekolah yang tidak mempunyai cita-cita dan harapan, tidak membangun di dalam dirinya komitmen untuk sungguh belajar dengan baik, maka itu mustahil bahwa dia akan mencapai yang disebut cita-cita. Seorang dokter bercita-cita, seorang anak bercita-cita untuk mau menjadi dokter. Tetapi kalau dia tidak rasa prihatin bagi seorang yang sakit, takut melihat darah, pingsan melihat orang pingsan, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang dokter? Dan dengan demikian, cita-cita dan harapan harus dibarengi dengan suatu usaha, kesetiaan dan ketaatan. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini, sehingga gambarannya adalah Yesus dalam bacaan Injil sungguh menangisi Yerusalem. Dia tahu persis secara naluri kemanusiaan bahwa Yerusalem adalah tanda kehadiran Allah sebagai Bapa atau sebagai pemberi segala-galanya. Dan di sana sungguh dibangun bait suci Allah, tanda kehadiran Allah. Dan itu ada sejak dari dulu munculnya bangsa Israel. Hal itu dalam kalangan orang Yahudi itu sudah mulai dicanangkan di sana. Tetapi karena mereka sudah mulai tidak setia dan taat kepada hukum yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hukum Taurat pada saat itu, maka mulailah muncul kehancuran dan kenabian mulai luntur dengan situasi politik. Dan kita lihat sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih, kehidupan politik kalau sungguh-sungguh hanya diwarnai dengan politik, sifat ego dan kepentingan kelompok tersendiri, maka selalu ada kehancuran yang menghadang di depan. Dan itu yang dialami dan dirasakan oleh Yesus. Gambarannya juga dalam bacaan pertama pada kesempatan ini dari kitab 2 Makabe mengingatkan kepada kita bagaimana ketaatan dan kehancuran itu bisa terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita diingatkan dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Dia memandang Yerusalem dan menangisinya karena dia sudah membayangkan bahwa Yerusalem akan hancur lebur karena tidak memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Allahnya. Justru dia menyembah Allah-Allah lain dan lebih percaya kepada Allah-Allah lain. Maka kita diingatkan lewat bacaan Injil pada kesempatan ini, apakah kita mau dan ingin untuk sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi menolak Yesus, menolak Allah dalam kehidupan kita, dan justru kita berbalik dari Allah yang sungguh menuntun kita dalam seluruh kehidupan dan berbalik kepada Allah-Allah lain yang kita lebih yakini dan kita lebih percayai. Kita lebih takut kepada dunia daripada kepada Tuhan sendiri, padahal Dia yang menciptakan kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang selalu mengantar kita kepada hal yang semakin indah dan semakin baik. Yang penting bahwa kita mau dan ingin untuk berusaha dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat sesama kita dalam seluruh kehidupan kita, mempunyai rasa prihatin dan ingin hidup membuka diri kita bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Hening sejenak. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu memakai cara untuk mengingatkan kami manusia
supaya kami tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Cara yang melanda dunia saat ini yaitu virus corona yang mulai sejak tahun 2019 sampai pada saat ini masih terasa. Kami seringkali takut dengan hal itu, tetapi seharusnya kami sadar bahwa di balik semuanya itu Engkau mau menghadirkan yang terbaik bagi kami manusia untuk memurnikan iman kami dan mengakui bahwa Engkau punya kuasa untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena kami sadar sepenuhnya penghakiman-Mu pasti akan datang, dan pada saat itulah kami akan bertanggungjawabkan kehidupan yang Kau percayakan di hadapan-Mu. Biarlah seluruh tanda-tanda itu Tuhan semakin membuat iman kami teguh dan kuat. Justru jangan sebaliknya, bahwa kami dalam soal beriman semakin kendor dan justru menarik diri untuk mau berpaling daripada-Mu. Tapi justru dalam situasi seperti itulah iman kami semakin Kau murnikan. Maka berikan kekuatan kepada kami, semoga kami tetap berusaha untuk setia kepada-Mu, untuk memperjuangkan hidup iman kami seberat apapun perjalanan hidup dunia ini di hadapan kami. Dan juga bangun dalam diri kami kepekaan untuk senantiasa seperti Yesus menangisi Yerusalem karena akan ada kehancuran itu, tetapi kehancuran itu karena tidak setia kepadamu. Kuatkan hati kami seluruh umat-Mu untuk tetap setia kepadamu, dan dengan demikian hidup kami berkenan kepadamu, dan Kau sempurnakan sehingga pada saatnya nanti kami sungguh semakin merasa damai dan bahagia bersatu dengan Dikau dan semua para kudus-Mu, karena Kau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Manda Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan khidmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Kami akan menjadi minuman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Rendah pun sekelas kami saudara-saudara, terimalah kami dan doa persembahan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi lambang belas kasih-Mu yang Kau gunakan untuk memelihara kami. Dan dengan demikian kami pun semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah pula akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula
akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita, menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau pun akan memuliakan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan, Engkau telah mengunjungi kami dalam perjamuan kudus ini untuk melimpahkan penebusan dan keselamatan. Maka perkenankanlah kami mewartakan karya kasih-Mu dengan hati gembira dan penuh rasa syukur yang kelak akan menjadi sempurna dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Pranekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mana Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan.